Ya, Mohon izin Bu Nova lagi pelayanan Bu. ya, ya, ya. Mangga yang lagi pelayanan silakan dilanjut. Kita mulai saja karena waktu kita dikejar-kejar. Jadi teman-teman juga padat ya. Kita juga sama-sama. Jadi memang luar biasa banget. Oke, teman-teman, karena ini dibagi 3 kelompok, jadi saya juga tidak tahu kenapa harus dibagi ya. Karena ini cuma 30 sekian orang dengan materi yang saya kira eh, ya sudah tidak apa-apa mengikuti apa yang ada di RPP. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan terkait dengan pengumpulan data. Saya biasanya kalau memberikan sharing itu untuk metodologi penelitian, saya tidak terlalu banyak teori. Karena untuk teori, saya kira ilmu metodologi penelitian itu adalah ilmu yang aplikatif, sehingga tidak bisa hanya dengan teori saja, sehingga saya akan lebih banyak ke arah action. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah terkait dengan bagaimana terkait dengan pengumpulan data. Saya tidak akan berbicara apa itu pengumpulan data, caranya seperti apa. Saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan itu, tapi sekedar untuk kita mereview saja bahwa di dalam suatu penelitian itu pasti ada tahapan pengumpulan data. Nggak mungkin nggak ada, ya. Jadi mungkin kita perlu review metode-metode yang bisa kita lakukan terhadap pengumpulan data kira-kira dengan apa saja. Nanti setelah itu kita akan belajar terkait dengan karena salah satunya diberikan amanah juga terkait dengan praktek cara membuat kuesioner, kemudian melakukan scoring kuesioner, kemudian memberikan contoh bentuk kuesioner kesehatan dalam ilmu anestesi. Ya, jadi saya langsung aplikatif saja. Teman-teman masih ingat apa metode untuk mengumpulkan data? Masih ingat mungkin barangkali Pak Firman, barangkali Pak Lutfi, Pak Abdurrahman, Pak Edwin, Pak Erik, Pak Edward, ada mungkin? Kalau mengumpulkan data itu sama dengan kita mengumpulkan apa? Apa teman-teman? Kita mengumpulkan data itu dalam rangka kita untuk mengumpulkan sebuah apa? Ini suara saya terdengar nggak ya? Kok saya bicara tapi nggak ada suara, nggak ada juga yang on cam, nggak ada juga yang jawab. Suara saya kedengar nggak? Eh, jangan-jangan Siap Bu, kedengeran Bu, izin Oh, Bu. oh kedengeran. Iya, soalnya nggak ada yang on cam, tulisan saya tanya, diem ya. Saya takutnya mau saya bicara sendiri gitu. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan data, itu tuh kita tujuannya untuk apa sih? Mengumpulkan sebuah in Informasi Bu, izin Bu. ya informasi. Nah, sama dengan Bapak Ibu melakukan pengumpulan data untuk pengkajian. Itu kan sama, ya. Nah, coba kita bayangkan, teman-teman dalam melakukan pengumpulan data di dalam suatu riset itu bisa dengan menggunakan metode apa saja. Satu, misalnya nih kayak Bu Anissa ingin mendapatkan sebuah informasi tertentu, ya, ingin mendapatkan informasi tertentu. Bu Anissa bisa dengan cara apa? Wawancara, Bu. Satu, wawancara, bagus, ya, atau interview. Yang kedua, bisa dengan cara apa? Observasi. Observasi, bagus. Apalagi? Apalagi untuk bisa mendapatkan suatu informasi Kuesioner, Bu. kuesioner. Kuesioner. Iya, kuesioner, angket, ya, atau dengan melakukan pretest, post-test, dan lain sebagainya. Sama juga di dalam sebuah penelitian, ya. Saya kira
saya tidak akan bicara terlalu detail terkait dengan apa itu kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah di dalam eh, perbedaan metode pengumpulan data untuk wawancara dan kuesioner, bedanya apa? Apa bedanya antara kita menggunakan metode wawancara dengan kita menggunakan metode kuesioner atau angket? Bedanya apa? Kalau wawancara tatap muka, Bu. Mm-mm. Kalau kuesioner tidak tatap muka. Kalau misalnya Tatap nih, misalnya nih saya sama Bu Anissa, Bu Anissa rumahnya mana? di Tasik, Bu. Asik. Bu Anissa, bagaimana perasaannya sekarang? Senang, baik. Oke. Terus kalau misalnya saya ini kan saya wawancara ya. Jadi wawancara itu tidak harus bertemu tatap langsung. Apapun itu virtual boleh gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman itu mau menggunakan teknik wawancara, tidak harus dengan bertemu langsung. Virtual seperti ini juga nggak masalah. Tapi ada perbedaan antara wawancara dengan ini apa kuesioner. Kira-kira apa? Apa kira-kira dari jenis pertanyaannya kira-kira berbeda atau sama? Berbeda, Bu. Berbeda. Kalau wawancara kayak gimana? Lebih ke pertanyaan yang umum mungkin, Bu ya. Kalau wawancara itu pertanyaannya pasti terbuka. Ya, jadi wawancara itu biasanya digunakan untuk metode pengumpulan data yang kualitatif. Nah, kita di anestesi bisa nggak Bu kalau mau metode atau jenis penelitiannya kualitatif? Bisa, tapi agak jarang. Ya, seperti yang saya katakan biasanya kalau saya mengatakan kepada mahasiswa, kualitatif itu mudah di metodologi tapi sulit di hasil dan pembahasan. Karena pertanyaan atau teknik pengumpulan data pun antara kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Bayangkan saja, misalnya saya ingin melakukan penelitian terkait dengan persepsi penata anestesi terhadap apa misalnya tunjangan atau tunjangan fungsional misalnya atau lihat dulu ya. Oke ya, maaf. Oke, terus kemudian berikutnya apa tadi sampai mana tadi lah? Ada telepon sampai lupa. Sampai mana tadi ya? Oke, kualitatif ya. Tapi kayaknya untuk teman-teman itu untuk terutama untuk di bidang kesehatan jarang banget pakai metode atau jenis penelitian yang kualitatif ya, karena dia bersifat lebih sulit untuk hasil ya gitu. Nah, untuk kualitatif memang biasanya digunakan teknik wawancara ya karena lebih eh, kualitatif itu naratif. Jadi penuangan hasilnya pun lebih naratif, lebih luas ya dibandingkan dengan kuesioner. Nah, perbedaannya kalau wawancara itu dengan apa itu pertanyaan terbuka. Tapi kalau kuesioner itu nggak bisa dengan pertanyaan terbuka. Misalnya begini, apakah eh, dalam waktu 1 hari ibu makan nasi atau roti? Itu aja nggak boleh. Itu aja nggak bisa.
kalau mau menuliskan sebuah pertanyaan di dalam suatu kuesioner atau angket, cukup langsung to the point. Apakah ibu makan nasi? Jangan apakah ibu makan nasi dan roti? Dua jawaban yang ambigu. Pokoknya di dalam suatu kuesioner itu tidak boleh ada menimbulkan suatu multi persepsi. Ya, kalau mau bertanya tentang A ya sudah A saja, bukan pertanyaan A dan B atau A atau B, itu nggak boleh. Paham maksud saya? Nah, ini kan pasti nanti teman-teman pasti salah satunya mungkin ada juga yang pasti akan menggunakan sebuah kuesioner, ya. Terus kemudian eh apalagi ya? Kemudian kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya untuk sebuah kuesioner? Kelemahan kuesionernya apa? Salah satunya mungkin ada yang bisa kelemahan kuesioner? Misalnya begini, saya akan berikan kuesioner kepada Pak Lutfi. Sebanyak 12 pertanyaan saja. Sangat sedikit pertanyaan saya yang saya ajukan. Pak Lutfi, saya Rahmaya Nova Handayani, saya saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan tingkat persepsi penata anestesi terhadap kepuasan kerja di rumah sakit tempat penata itu bekerja, terhadap kepuasan kerja intinya. Ya, kemudian saya akan menyebarkan sebanyak 12 pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira apa kelemahan di situ? Bisa kita menggunakan kuesioner. Biasa mungkin dari tingkat pengetahuan pasien ya Bu ya. Jadi Kenapa? mungkin pasien kurang memahami isi dari pertanyaan kita. Jadinya akan membuat hasilnya nggak sesuai gitu Bu. Nggak Oke, sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. oke. Yang Ada pertama. lagi? Ya, terima kasih. Yang kedua, nggih, siap Bu. Oke, ada lagi? Bu Lisa barangkali mau pendapat Bu Anissa mungkin? Apa kelemahan kuesioner? Kira-kira apa kelemahan kuesioner? Tidak dapat melihat reaksi responden, Bu. Iya. Mungkin. Oke, good. 3. Yang paling Tidak bisa Hmm? lebih dalam, Bu. Tidak bisa apa, Pak? Tidak kaji lebih dalam. Tidak bisa mengkaji lebih dalam. Memang, ya betul. Terus kemudian apa lagi? Memerlukan banyak apa Bu? Banyak bahan yang mau dikuesionerkan. Memerlukan banyak bahan yang akan dikuesioner atau sebagai bahan pertanyaan ya, gitu. Iya betul Bu. Ada lagi? Atau banyak yang mau kita kuesionerkan itu banyak dibutuhkan, misalnya orang 1, orang 2, orang 3 gitu Bu. Ya, oke. Orang 1, orang 2, orang ketiga maksudnya gimana nih? Ya maksudnya kita kuesionerkan misalnya 1 orang ini pendapatnya, 1 orang ini pendapatnya, kan butuh perbanding. Oh gitu, dalam pengolahan hasil ya maksudnya? Iya, iya Bu. Oke. Kalau seperti itu mah sama dalam pengolahan hasil. Oke, enggak apa-apa. Jadi gini, jadi walau semua itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Biasanya mahasiswa pada saat suruh menuliskan apa keterbatasan penelitian, itu kadang suka menyalahkan metodologi. Menyalahkannya gimana? Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga tidak bisa melihat ekspresi secara langsung, gitu. Atau dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang tidak bisa mewakili apa sih pendapat responden, nggak bisa. Jadi intinya tidak boleh menyalahkan sebuah metodologi untuk sebuah keterbatasan penelitian, ya, karena semuanya itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kelemahan kuesioner yang paling ekstrim adalah
Bayangkan kalau saya menyebarkan sebuah kuesioner ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, saya sedang melakukan penelitian ini. Silakan Bapak isi. Kira-kira seorang responden akan mengisi dengan beneran atau kadang penting keisi. Ya Bu, asal-asalan ya Bu ya. Kadang Ya, kita dibohongin nanti hasilnya Bu. betul. Jadi kadang kuesioner itu tidak bisa mempresentasikan yang sebenarnya. Hmm. Makanya tidak ada penelitian yang sempurna. Sebagus apapun penelitian, itu nothing. Nggak ada yang sesempurna. Karena apa? Ya seperti itu, apalagi pakai kuesioner gitu. Penjawaban sebuah pertanyaan pun tidak jujur. Bisa saja tidak jujur, ya gitu. Jadi banyak kelemahan dan keterbatasannya. Kemudian kelebihannya ya, kira-kira apa kalau kelebihannya? Dengan kuesioner. Terjaga kerahasiaannya, Bu. Oke, apalagi? Mohon izin Bu, mungkin lebih ke dalam satu tindakan tuh langsung banyak Bu. Ibaratnya kita ngasih kuesioner langsung ke beberapa orang, nggak satu-satu Bu. Oke, berarti lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya, ya, itu. Iya Bu. Satu, kemudian apa lagi? Peneliti harus hadir. Misalnya, saya mau meneliti tentang kepuasan penata anestesi di rumah sakit X. Apakah saya harus door to door memberikan kuesioner itu kepada responden? Tidak ya Bu ya, Ya, bisa dititipkan Bu. iya betul. Seharusnya memang iya harus, tapi secara teori tidak harus. Yang penting adalah kita sudah jelas dulu yang kita titipkan itu siapa, kita melakukan persamaan persepsi terhadap orang yang kita titipkan, kita berikan petunjuk dengan jelas, ya. Jadi sebetulnya banyak juga kelebihannya, tapi ya kelemahannya tidak bisa mempresentasikan atau menggambarkan hal yang sesungguhnya yang terjadi pada responden. Nah, sedangkan wawancara, kira-kira apa kekurangannya dulu? Boros waktu ya Bu dan tenaga Bu, karena kita harus datang satu persatu ke ini responden Bu. Iya, betul ya. Hampir kebalikan dengan kuesioner ya. Jadi harus meluangkan waktu ya. Kemudian harus face to face, artinya face to face itu harus pribadi seperti ini ya, berdua gitu loh. Entah mau virtual atau langsung gitu ya. Dan kalau pakai wawancara itu sang penanya harus terlatih dulu. Tidak boleh blocking. Pada saat blocking selesai ya. Informasi yang kita gali tidak akan banyak ya, sehingga itulah beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, kelebihannya kekurangannya pun untuk wawancara itu biasanya bersifat subjektif ya, bersifat sangat-sangat subjektif. Kadang saya bertanya antara Mbak Anissa dengan Bu Evita misalnya, itu bisa berbeda pertanyaan saya. Karena saya sebagai seorang peneliti, saya akan melihat bagaimana ini ekspresi Bu Anissa saat saya tanya. Gimana nih ekspresi Bu Evita saat saya tanya. Oh, yang satu kayaknya sedang nggak mood. Mungkin pertanyaannya tidak akan sedalam dengan responden B yang welcome, misalnya begitu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan. Gitu ya. Kemudian dalam interview boleh nggak lewat telepon? Tanyaannya. Boleh nggak lewat telepon? Misalnya saya mau tanya nih sama Pak Erik, saya mau lakukan wawancara. Gimana? Boleh Bu. Gini, boleh ya? Gitu. Boleh Jadi, Bu. boleh ya. Oke, wawancara secara garis besar sudah, kemudian angket atau kuesioner sudah. Sekarang kita ke observasi. Di dalam sebuah penelitian paling tidak kita melaksanakan atau melakukan sebuah metode pengumpulan data observasi. Saya kira untuk observasi sama dengan apa nama lainnya?
Sama dengan Pengamatan ya, Bu. pengamatan. Ya, kita Pemantauan, Bu. pemantauan, pengamatan. Nah, sebuah penelitian apa sih yang kita itu memang butuh metode ini? Kira-kira. Yang seperti apa kira-kira? Kalau kita mau pakai metode yang observasi. Gambaran ya, Bu ya. Gambaran kejadian misal. Gambaran kejadian. Boleh, atau artinya di situ memang sebuah penelitian yang kita akan lakukan itu ada suatu hubungannya dengan sebuah aktivitas. Ya, atau di situ memang sampelnya bisa kita jangkau dengan mudah. Itu kita bisa pakai observasional. Jadi nanti di bab 3 teman-teman kan nyampe tuh di bab 3 metode atau desain penelitian ya. Dalam penelitian ini merupakan penelitian apa misalnya observasional analitik atau deskriptif analitik atau deskripsi observasional dan lain sebagainya, nanti tergantung dari masing-masing judul dari teman-teman. Ya, sekilas terkait dengan metode pengumpulan data. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke kuesioner. Bu Anis, kalau Pak Lutfi kalau nggak salah mahasiswa bimbingan saya ya? Iya, Selain Bu. Pak Betul, Bu. Lutfi, Pak Edi juga bimbingan saya. Pak Sastro. Cuman nggak masuk kayaknya ke sini, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Oh iya, selain yang bimbingan saya, teman-teman semuanya kan ini sudah pada mengajukan judul pastinya kan? Iya, Bu. Ya, Sudah, Bu. kalau Pak Lutfi menggunakan metode pengumpulan apa nanti Pak? Nanti saya observasi, Bu. Observasi, oke. Kalau Bu Iya. Anissa, nanti kira-kira gambarannya menggunakan metode pengumpulan data apa? Observasi juga, Bu. Observasi. Bu Lisa, Iya sama Bu, observasi Bu. nggak ada kuesionernya? Iya ada. Oh, tentang apa Bu? Berhubungan dengan kecemasan praanestesi Bu. Semasan berarti observasi, ada kuesioner juga. Oke. Iya Pak benar. Firman, ada kuesionernya juga? Oh, mungkin lagi pelayanan. Pak Herodes? Oke, ini saya coba untuk ini terlihat share screen dari saya. Terlihat, Bu. Ya, Bu. Oke, saya mencoba untuk memberikan contoh kuesioner yang nanti akan ada kaitannya mungkin sedikit dengan tentang anestesi. Ini saya akan melihat bagaimana saya akan melihat untuk melihat skill dari petugas kesehatan anestesi, entah itu SPAN, entah itu penata anestesi, entah itu perawat ya. Itu saya punya 12 kuesioner saja. Ya. Kemudian kita kasih judul, ini judulnya apa, kemudian jangan lupa berikan petunjuknya apa. Kasih kalau memang dia skala Likert itu ada kayak begininya, 1, 2, 3, 4. Tergantung nanti kuesionernya Bapak Ibu, apakah mau dijawab iya pilihannya dan tidak, atau mau dengan bertingkat 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ya, gitu. Kemudian setelah itu silahkan dibaca, ini ada kisi-kisi pertanyaannya. Nomor 1, kita akan berlatih untuk bagaimana cara membuat coding dan scoring. Ya. Pertama, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik kepada saya pasca pembedahan dan anestesi. Ini saya mengambil misalnya contoh untuk fokus di pasca, di ruang pulih sadar. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik kepada saya pasca pembedahan dan anestesi.
Ini kuesioner ini saya berikan kepada pasien yang di ruang pulih sadar, ingin melihat gimana sih pasien itu melihat keterampilan secara umum petugas kesehatan anestesi. Yang kedua, petugas kesehatan menanyakan keluhan kepada saya pasca pembedahan dan anestesi pasien dengan baik. 3, petugas kesehatan tidak membuat saya menunggu lama dalam pelayanan pasca pembedahan dan anestesi. 4, petugas kesehatan menunjukkan sikap empati kepada saya. 7, 5 ini harusnya ya. Ini karena tak kurangin tadi ya. Kemudian petugas kesehatan mampu memahami masalah saya ya atau keluhan saya pasca pembedahan anestesi. Berikutnya petugas kesehatan berusaha menyelesaikan keluhan saya. Petugas kesehatan cekatan dalam melakukan tindakan pasca, memberikan dukungan kepada saya pasca, tidak membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain di pasca, dan dalam menyelesaikan tepat waktu dalam menyelesaikan keluhan saya di pasca. Saya minta bantuan teman-teman untuk melakukan coding dan scoring. Kalau teman-teman itu nanti pakai kuesioner, mau tidak mau harus melakukan coding dan scoring. Jadi, ada bayangan nggak sampai di sini dulu sebelum saya melangkah jauh ke contoh yang ada mau ditanyakan terkait dengan metode pengumpulan data? Sebelum ke scoring, ke coding? Insya Allah paham Bu yang disampaikan. Oh, udah nggak ada pertanyaan ya secara teori terkait dengan ini scoring dan coding. Bentar, saya berikan contoh ini di definisi operasional. Ya, ini ya. Jadi nanti teman-teman di bab 3 itu pasti ada yang namanya ini. Ini karena variabelnya banyak ya, jadi banyak. Pasti ada ini, nggak mungkin nggak. Untuk sebuah penelitian yang kuantitatif. Definisi operasional itu berbeda dengan definisi teoritis. Misalnya, ini saya akan melihat beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pasien. Saya ingin melihat sebuah kenyamanan pasien pasca operasi atau pasca anestesi. Saya akan lihat kenyamanannya dilihat dari faktor pasien. Faktor pasien yang saya lihat adalah apa? Misalnya satu dari umur. Ya, umur apapun di sini variabel atau subvariabelnya dengan definisi operasional itu tidak boleh sama. Umur adalah umur yang dia tidak boleh ada pengulangan kata ya antara variabel ini dengan definisi ini. Nah, teman-teman harus bisa melakukan ini scoringnya. Ini yang namanya scoring itu ini. Nanti kalau misalnya ansietas misalnya. Oh, ansietas sesuai dengan teorinya, saya ambil di teori X bahwa saya pakai GAD. Kalau misalnya dia itu setelah saya total satu responden, saya yang G aja ya, tadi yang general tadi ya, berarti ini keterampilan. Nah ini, keterampilan saya harus kuesionernya tadi ya, dari faktor tenaga kesehatan. Saya melihat dari perilaku caringnya dan keterampilan petugas kesehatan anestesi. Saya lihat gimana kapasitas keterampilan itu apa, saya definisikan operasionalkan dulu. Saya pakai tadi ya, general skill tadi, kuesionernya, kemudian saya akan lakukan scoring. 12 pertanyaan tadi, kalau ternyata itu hasilnya kok kurang dari 55% hasilnya, itu berarti keterampilan petugas kesehatan berarti kurang. Cukup sekian persen, baik sekian persen. Jadi nanti teman-teman harus membuat ini dulu. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke kuesioner. Karena saya diberikan amanah untuk mengcoding dan men-scoring, ya langsung kan kita langsung ini.
Oke, kita langsung berlatih saja. Langsung berlatih, saya minta bantuan. Minta bantuan bahwa tolong ini saya berikan jawaban ya. Ini satu tidak ada, ya misalnya ini saya bantu menjawab dulu saja. Ini contohnya saja ya. Ini kalau kuesioner kan kayak begini, asal jawab aja misalnya saya jadi responden ya. Ya, ini contoh aja. Nah, ini contoh di responden A. Saya minta bantuan teman-teman untuk melakukan scoring. Latihan dulu. Salah nggak apa-apa. Silahkan. Tadi kan ini ya, tadi sebentar. Tadi kita sudah di definisi operasional itu, nah hasilnya ini. Saya tulis di hasilnya seperti ini. Nah, dikatakan nanti dia keterampilannya petugas anestesi kurang kalau sekian. Jadi ini harus Bapak Ibu olah dulu. Silahkan ini responden 1. Gimana hasil penskoringannya, gimana hasil codingnya. Saya berikan waktu 3 menit. Sudah? Sudah? Paham nggak maksud saya? Nanti supaya teman-teman tuh intinya bisa menyimpulkan bahwa responden jawaban dari responden ini mengatakan bahwa keterampilan petugas kesehatan anestesi itu masuk ke dalam kategori apa gitu loh. Ya, paham, Bu. Ya, oke. Sudah selesai? Sudah Bu, Sudah, tapi Bu. nggak tahu Oke. benar apa salah. Ya, oke, silakan. Siapa dulu?
Mau siapa? Bu Lisa atau Pak Lutfi? Atau yang lain? Silahkan. Izin ya Bu. Mm. Untuk hasil nomor 2 yaitu lemah, itu dihasilkan data sebanyak 50%. Untuk nomor 3 yaitu ragu-ragu 30%. Kemudian nomor 4 kuat 10%. Kalau berdasarkan kriteria kurang dari 55% itu ya Bu, yang itu Bu. Kan masuknya ke ini ya Bu, masuknya ke kurang Bu, karena hasilnya 50% Bu, lemah. Menjawabnya lemah apa? Kategorinya lemah Bu. Atau gimana ya? Scoringnya kayak gitu. Oke, ada pendapat lain? Silahkan Bu Lisa barangkali. Kalau saya sendiri, menurut scoring penelitian seperti statistik, saya sudah banyak lupa ya Bu. Tapi di sini kita menilai yang lebih tinggi itu adalah di nilai 4, yaitu kuat. Kalau kita totalkan dari ke 10 ini, nilai totalnya adalah di atas 50%, Bu. Dari mana, Bu? Iya, Bu. Dari mana bisa dapat 50, lebih dari 50%? Berarti intinya pada petugas kesehatan anestesi ini, si A misalnya ya, ini anggaplah Pak Lutfi misalnya ya. Ini responden suruh melihat bagaimana keterampilan Pak Lutfi di ruang pulih sadar. Responden A mengisi kuesionernya seperti ini. Jadi Pak Lutfi ini dikatakan keterampilannya apa? Kesimpulannya, Bu? Cukup, Bu. Cukup. Alasannya? Ayo, piye caranya? Loh, ini nanti Ibu pasti akan lakukan ini loh. Ibu kan pakai itu, kuesioner. Ibu akan scoring dulu, kemudian Ibu akan ini akan interpretasikan bahwa responden 1 menjawab bahwa keterampilan petugas kesehatan anestesi itu apa gitu. Ada pendapat lain? Silahkan. Izin Bu, lagi Ya, enggak mencoba ya. lagi. Jadi kesimpulan dari responden pertama yaitu menilai dari kuesioner dinilainya lemah Bu, 50% hasilnya karena responden lebih banyak memberikan centang di angka 2 yaitu sebanyak 5 centangan, artinya 5 per 10 pertanyaan kali 100% kan hasilnya 50%. Jadi pasien itu menilai pasien responden ini menilai peneliti ini lemah gitu Bu. Menilai petugas kesehatan keterampilannya lemah. Lemah karena lebih banyak di Oh, karena dia ngejawabnya lebih banyak di angka ini. angka 2-nya gitu Bu, ketimbang yang lainnya. Oh, gitu. Cek, gimana cara mengukurnya, Pak? Kalau misalnya oke, ini misalnya saya ganti memberikan cekatan ini saya ganti di angka 3. Jadi apa, Pak? Kalau di angka 3 1. Saya lihatnya karena berdasarkan banyak centangan sih Bu. Oh, alah. Banyak centangannya di angka 3. Bisa Maaf. begitu. Nggak bisa dengan yang banyak. Yeah. Padahal ini centangannya kan antara yang 3 dengan 2 mana nih? 1, 2, 5. Banyakan 3 yang sekarang Bu. Banyakan 2, Bu. Banyakan 3 Oh, yang sekarang. Ya. Kalau tadi kan sama. Oh, iya. Tadi banyakan 2. Enggak, tadi 55 toh. Tadi 541 Bu. Tadi 3-nya 4, Bu. Oh ya, oke. Iya. Nah, nek kayak gini terus piye iki? Iya, lupa Bu.
Mohon izin Bu. Ya, silahkan. Siap. Kalau dari cara penilaiannya, kalau menurut saya 10 berarti dua berarti nilainya 8 Bu. 2, 4, 8. Kalau 3 kali 4 12. Jadi 20. 24 Bu, izin Bu. Kurang nilainya. Benar nggak Bu, izin? Ah, pokoknya ini kan gimana caranya kok bisa dapat angka-angka itu piye carane? Dari skor yang di atas Bu, izin. Benar. Yang mana? Skor mana? Yang atas mana? Ini. Iya Bu. Ya, gimana caranya menskoringnya? Kalau yang itu kan yang kalau skornya lemah itu 2 itu kan skornya Bu ya. 2. Ya, heeh. 2 itu centangnya ada 4 Bu ya. Ada 4, ya. Jadi 8. Oke, ini saya Benar nggak tuliskan Bu? ya, 8. Terus Terus yang 3 ada 5 gitu. 5 Bu ya. 5 terus 15 gitu. 15 Bu. Kalau menurut saya Bu. Oh, 15. Terus yang 4 Yang 4 ada 1 Bu ya. ada 1. Terus setelah ini diapain? Dijumlahin Bu. Izin Bu. Dijumlahin. Iya caranya jumlah. Di 15 tambah 8 tambah 4 Bu. Benar nggak Bu? Ya salah, Salah Bu ya? bukan begitu. Ayo. Ini 2. Kan harusnya di total ada jumlah berapa kali pertanyaan. Ya kan? Nanti kan ketemu persentasenya. Yang menjawab 2 ada berapa orang? Ada 4. Dikali berapa persen dibagi keseluruhan jumlah pertanyaan, kan begitu? Nanti ketemu persentasenya berapa. Silahkan. Maaf Bu, kurang jelas. Oh, Gimana kurang Bu? Maaf Bu. jelas. Oke. Iya. Ini maaf. Ini kan untuk kita mendapatkan nilai prosentase ini, itu kan misalnya begini, yang menjawab 2, nih ya, misalnya apa tadi 2 apa jadi lemah ya? Lemah Bu. Lemah 2, misalnya P-nya 2. Yang menjawab 2 ada berapa? 4. Ada 4, ada 4. 4 dibagi 10. 10. Berapa? 30%. 30 kali 100 toh? Kali 100 ya Bu. Berapa? 30%. 30%. Isi kalinya, oke. Terus kuat. Apa tadi setelah? Yang ragu-ragu. Ragu-ragu. Oke, ragu-ragu Ada berapa? 3. 5, maaf. Ada 5. Terus? 5 kali 10 kali 5 bagi 10 kali 100%. Berapa Jadinya ketemu? 50% Bu. Yang kuat? 4. Yang kuat ada 1. 1. Berapa persen? 10%. 1 bagi 10 kali 100%. Berarti total berapa itu? Kok cuman 90? 10% nih. Salah ngitung kah? Enggak sih Bu. Kan 4 tambah 5 tambah 1. Kan 1 harusnya bagi 10 kali 100 kan 10%. kan harusnya ketemunya 100. Kok bisa 90 ini? Ya kan 30 tambah 50 tambah 10 90. Harusnya 5 ketemu bagi 100. 10 kali 100. Yang mana? 2 40% Bu, izin Bu. Oh, yang 2 40% loh. 4 bagi 10 kali. Oh iya. Iya. Gini ya. Maaf. Oh ya, oke. Nah, sekarang ketemu yang menjawab. Jadi Anda nanti akan scoringkan, berarti responden 1. Jadi memang jelimet
Ya, tapi ya memang kayak begini, memang mau nggak mau memang harus kayak begini. Misalnya ini nomor respo. Kemudian apa misalnya ya? Nomor respo misalnya 1. Oh, Kadang teman-teman kadang suka diminta soalnya ini hasil pengolahan datanya itu harus wajib dilampirkan soalnya. 0. Ini tadi berapa? Yang lemah yang lemah 40%, 40, 50, 50, 10. 10%. Responden 2 Hmm, dan seterusnya nanti. ya Bu. Nah, terus kemudian untuk kita mau mendapatkan bahwa ternyata eh untuk kita mendapatkan kesimpulan akhir seperti ini sudah bisa atau belum? Bahwa si petugas kesehatan itu apa kategorinya masuk ke dalam kurang, cukup atau baik? Belum ya Bu ya? Belum. Iya. Ini kan hanya mempresentasikan bahwa jawaban responden 1 itu yang menjawab 2 lemah ya itu segitu gitu. Tapi untuk gitu. mempresentasikan bahwa Hasil hasilnya untuk akhir ya Bu ya. keterampilan petugas anestesi di situ itu benar atau apa itu kurang, cukup atau baik dari mana? Dibagi dari total responden Bu. Gimana caranya, Pak? Wis. Mana ya Bu? Tahu. Total responden misal 20 Bu. Mm-mm, Terus yang menjawab 1 kan ada beberapa tuh Bu. mm-mm, Nanti yang menjawab di angka 1 itu oke. kan bervariasi, ada yang 10, ada yang 20, ada Mm, yang 40%. mm-mm. Ini saya pesan-pesan saya hapus aja ya. Oke, terus Dari 20, misal dari 5 aja deh Bu. ya 5 dari 5. Oke. responden, Mm-mm. 5 responden, Kita anggap ini ya. Kita anggap ya seperti Bu. ini ya, Pak ya. Ya Bu. Berapa itu? 7, 2, 3. Tapi nanti Bapak Ibu nggak boleh ngarang kayak begini. Sesuai dengan jawaban responden. 6, 8, 2. Ini mah contoh aja. 3, 3, 3, 1, 2, 4, 3. Itu berapa itu? 5, 7, 3. Oke, sekarang simpulkan Pak. Ini untuk jawaban responden yang Susah ya Bu ya. nggak susah. Kok susah? Susahnya di mana? Oh ini pengolahan data kok. Nanti kan Bapak Ibu harus melakukan ini kalau mau pakai kuesioner. Total 5. Yuk, silakan Bu Lisa. Jadi saya ingin mendapatkan hasil gimana sih dengan 5 responden itu, petugas kesehatan itu keterampilannya kayak gimana? Ini hasilnya seperti ini, hasil pengisian kuesionernya. Setelah kita lihat ini kuesioner 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya seperti ini. Jadi kita simpulkan apa petugas kesehatan anestesi keterampilannya?
4. 9 bagi 4. Ya, kita nanti maksimal jam 3:15 selesai ya. Karena saya mau ngisi yang metodologi keperawatan anestesiologi karena minggu depan sudah UTS. Paling nggak saya masuk itu dulu, nanti lainnya bisa pakai recording lah. Yuk, Pak Edi, silakan Pak Edi. Lakukan scoring, lakukan interpretasi dari keterampilan petugas kesehatan anestesi dari pengolahan data kuesioner ini, Pak. Jadi untuk responden 1, yang menjawab 1, kita total dulu. Ada berapa? Yang menjawab angka 1 ada berapa nih? Totalnya ada berapa? 6? Berapa nih? 1. Ada 4 ya, Bu. Bukan, yang menjawab 1. Kita klasifikasi yang menjawab 1 ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Total. Misalnya 10, Bu. ini 10. Gimana sih? Ini kan harusnya responden, ini kan harusnya isinya kan 10 kuesionernya. Oke, yang menjawab 1 ada 1, 10. Kok 10 sih uang respondennya 5? Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ini? Kalau kayak begini ya respondennya adanya 10. Ya nggak sih? Maaf Bu, tadi kan harusnya 10% Bu ya, cuman nolnya dihapus Bu sama Ibu. Oh ya, nggak, saya Iya, pakai jadi ini. Saya ingin menjustifikasi dulu, tidak ke persen dulu deh, supaya teman-teman tuh bisa mengidentifikasi setiap responden 1 itu yang menjawab, memilih angka 1 itu ada berapa, gitu loh maksudnya. Saya ingin mengkategorikan yang menjawab keseluruhan di angka 1 berapa, yang menjawab keseluruhan di angka 2 berapa, keseluruhan di angka yang menjawab angka 3 berapa, di angka 4 berapa, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Gimana saya menuliskan? Ya, paham, Bu. Gimana saya menuliskannya? Atau saya salah menuliskannya ya? Iya, Pokoknya saya ingin itu. penulisannya Bu. Kayaknya saya salah Penulisannya deh paling. penulisannya. Harusnya gimana ya? Jadi saya itu ingin melihat bahwa Ini tabelnya nomor responden Bu, 1 sampai 4 aja Bu berarti Bu. 5-nya dihapus. kenapa begitu? Kan poin penilaiannya ada 4 Bu. Oh 1, iya, 2, 3, 4 aja. astagfirullah. Iya, kok bisa sampai 5 ya? Iya. Allah, Kebalik saya. ininya. Ya, Enggak, kebalik itunya. enggak Iya, keputar aja ya. 4, yuk. Harusnya enggak dong, Pak. Ini kan, Nah itu. Hah? 1, 2, 3, 4. Kan total responden ada 5 ya Bu. ya anggaplah 5 lah. Saya anggapnya ada 5 responden. Iya, cara Oh berarti menuangkannya. Bener kan, berarti Pak? enggak perlu ini Bu. Maaf, enggak perlu ini 1, 2, 3, 4 ke bawah sudah benar. Ini sudah Tinggal yang ke benar. samping aja Iya, 1 kolom aja Bu. Yang ke samping 1 kolom aja Bu. iya benar ya. Nggih. Kok ke samping sih, Pak? 1 kolom? Iya, jadi nanti yang menjawab angka 1 kita kan dihitung manual aja Bu dari jumlah 5 responden. Misal yang menjawab 1 ada 1, berarti kita tulis di sampingnya angka 1. Misal yang menjawab angka 2 ada 3, tulis 3. Yang menjawab angka 3 ada 1. Kan total udah 5. Jadi yang menjawab angka 4 enggak ada Bu. Karena total respondennya kan 5 kertas. Saya yang gagal fokus deh ini.
Saya yang Bu, gagal. Ntar dulu, ini saya isi dulu. 2, anggaplah ini 2. Ini berapa? 5, 7, 3. Jadi, pokoknya saya mau bahwa nanti ketemu representasinya, tapi penuangannya ini ya, saya agak gagal fokus nih. Jadi untuk saat ada 5 responden, saya ingin mengidentifikasi responden 1 itu menjawab. Oh iya, saya salah. untuk penomorannya ini Bu, kan responden yang di samping itu udah benar Bu 1 sampai 5. Nah, Ya, pengisian di kolomnya tadi Bu ada ya, yang ya, angka 5 juga ya, di jawaban nomor 3. ya benar. Berarti ya benar ya. Ini misalnya nih Ya, nomor gitu responden bisa. 1, nomor responden Mm-mm. 1 itu dia tidak menjawab, harusnya begini. Ini dituliskan dulu pertanyaannya, harusnya ada pertanyaan 10. Nah, nice, kita sama-sama gagal fokus nih. Saya itu dari tadi pagi sampai lelah, kurang minum, Semangat kecuprus, Bu. kecuprus terus dari Zoom sampai saya cancel. Udah ganti aja besok, saya udah gak fokus. Bener ternyata. 5, Semangat Bu. 6, 7, 8, 9. Begini harusnya. Iya Bu. Bener nggak sih? Nah, ini pertanyaan nomor 10. Nah, oke. Responden 1. Responden 1, karena memang jelimet sih. Responden 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Ini bukan jawaban. Ya, best item jawaban sama aja deh. Nomor responden 1 menjawab apa? Nomor 1. Pertanyaan nomor 2 menjawab 3. ya. Nah, begini baru benar. Betul Bu, oke. Nah, Nomor benar 3, ya. ya Bu. Nah, 2 misal Bu, 2, 1. ini contoh aja. Ya Bu. Nah, gini ya. Jadi, Ya Bu. kita sama-sama gagal fokus. Astagfirullah. Ampun. Ya. Nah, nanti teman-teman nanti membuat seperti ini. Jadi ada berapa pertanyaan, dibuat coding, dibuat scoring seperti ini ya. Jadi nanti diidentifikasi. Kalau di saya kan ada ratusan tuh, ada hampir 700 responden. Jadi saya membuat kayak begini sampai weng pikirannya. Nah, ini kita misalnya bikin seperti ini. Nah, terus anggaplah begini ya. Serahlah. Nah, terus setelah ini diapakan? Di total ke bawah dulu ya Bu. Yuk, betul. Kok 5 Nomor sih? 1. 4 Bu. Ada yang nggak pakai kuesioner nggak? Pak Lutfi sih apa ya Pak judulnya Pak? Saya ini Bu, angka kejadian ini Bu, anu postural puncture headache, Oh iya, nggih Bu. observasi murni ya? Observasi Bu. Atau ada lembar checklistnya? Enggak sih Bu. Lembar observasinya kudunya ada Pak, kalau pakai observasi Pak. Kan checklist ini paling Bu angka kejadian aja Bu. Oh, lah untuk melihat dia mual muntahnya, apa nggak ada lembar checklistnya? Kudunya no. Harusnya ada Bu ya. Oh, wes, sudah seperti ini contohnya lah, ambil. Ya Bu. Terus, setelah ini diapakan? Jadi untuk responden 1, pertanyaan nomor 1 dia menjawab lemah, ya kan? Tadi kan 1 lemah, 1 tidak ada. Terus ternyata responden 2 menjawab lemah, responden 3 menjawab lemah, responden 4 menjawab tidak ada, responden 5 menjawab ragu-ragu, dan seterusnya. Nah, begini kita mah tadi sama-sama kita gagal fokus. Terus kemudian setelah ini kita total ke samping atau total ke bawah? Ke bawah ya Bu ya. Ke bawah. Kenapa ke bawah, Pak? Jadi yang menjawab 1, menjawab pertanyaan nomor 1,
yang menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk 5 responden kita simpulkan apa untuk kita mendapatkan kesimpulannya? Ragu-ragu, lemah Bu. Kok tahu lemah dari mana? Karena lebih banyak menjawab angka 2 Bu dari 5 respondennya, yaitu berjumlah 2 responden yang menjawab angka 2. Dalam Bapak harus kalau mau kuantitatif Bapak harus jelas mempresentasikannya di sini, Pak. Jadi apa berarti? Yang menjawab 2 ada 2 orang. 2 orang. Oke, kita dulu ya. Berarti saya bikin tabel lagi. Anggaplah ini. 1, 2, 3. Oke. 4. Oke, yang menjawab ada 5 responden yang menjawab di angka 1. Ada berapa? Untuk pertanyaan nomor 1. Maaf Bu, gimana Bu? Ini loh. Jadi kan kita itu Ya. ingin mempresentasikan bahwa total kelima responden ini dia dalam kategori keterampilan apa? Kita kan sudah tahu nih bahwa responden 1 mengisi, nanti teman-teman tuh harus membuat kayak begini. Jadi dari pertanyaan berapapun teman-temannya nanti dibuat, kemudian dilakukan scoring, kemudian coding, susun seperti ini nih. Iya Bu. Nah, kemudian setelah dapat ini, terus teman-teman apa next step yang harus dilakukan? Untuk mendapatkan Dari ini, untuk mendapatkan kurang, baik. Dari total apa, Bu? Dari total responden itu kita jumlahkan dulu yang menjawab soal 1, Bu, di angka berapa. Ya, terus gimana cara penulisannya? Ayo, supaya kita dapat Tapi ini. kalau singkatnya kayaknya lebih nilainya ke samping ya Bu, karena ada 10 soal. Dalam satu responden itu kita totalkan dulu ke samping. Di sini. Apa yang mau ditotal Ibu di samping sini? Saya juga lupa Bu, harus belajar dulu ini. Bu, maaf. Ya. Ini kan berarti ada 10 soal. Ya. Nah, itu kan masing-masing pertanyaan kan memuat persenannya masing-masing, Bu. Kalau misal responden 1 3 dengan menit lagi pertanyaan selesai nomor... loh ya. 3 menit lagi harus selesai. 3:30 kita kuliah lagi. Pertanyaan responden nomor 1 menjawab pertanyaan nomor 1 per soal sih ya Bu ya. Aduh ya Allah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ayo, gimana caranya supaya kita mendapatkan hasil bahwa dari 5 responden itu generik skill-nya petugas kesehatan anestesi itu kayak gimana hasilnya? Ini kan kita sudah masukkan nih secara manual nih. Ini aja respondennya 5. Gampang. Jadi jawaban pertanyaan nomor 1, responden menjawab 1. Ayo. Atau enggak di ini Bu, diambil yang paling banyak responden Yo enggak, no. Enggak bisa olah statistik itu tuh enggak bisa kayak begitu. Harus secara representatif, harus tertulis, tertuang. Karena nanti ini masuk ke dalam lampiran, Pak. Jadi gini, ada cerita begini ya. Maaf banget. Ini untuk tidak kita tiru. Ini saya memberikan contoh yang salah. Artinya kenapa saya seperti ini supaya tidak ditiru Bapak Ibu. Kita membuat coding dan scoring seperti ini kan tinggal ngetik, tinggal memasukkan sebetulnya. Kita tadi sama-sama ngarang kan?
Isinya ini ngarang kan? Karena Ngarang, Bu. ini kan contoh itu ya. Tapi kan nanti Iya. yang sebenarnya itu kan nanti teman-teman langsung ke responden. Saya punya kasus seperti ini. Saya tidak usah cerita siapa, mungkin kalaupun ahli jenjang juga. Kebetulan saya sebagai pengujinya, saya kalau untuk lampiran, tidak hanya saya ya, semuanya lah, pasti semua dosen. Itu kita akan lihat sampai lampiran sampai dengan penskoringan seperti ini. Yang ingin saya pesankan kepada teman-teman, gini, misalnya responden teman-teman itu 50. Tahu nggak yang disebar kuesioner itu hanya berapa? Satu. Yang kedua, teman-teman melakukan observasi. Kalau teman-teman tidak melakukan secara betulan, maaf ya, saya emosi tidak percaya bukan. Tapi karena ini memang banyak kejadian, entah itu reguler ataupun ahli jenjang. Apalagi sekarang itu sudah banyak joki, maaf ya, joki untuk mengerjakan tugas akhir. Iya atau iya? Bukan hanya di institusi swasta, di institusi negeri pun begitu. Sekian juta blek jadi. Tapi itu kan kita tutup mata. Kita pembimbing, kita penguji itu kita tutup mata. Tapi yang jelas teman-teman itu harus paham. Saya menemukan kasus gini. Mahasiswa ahli jenjang, kebetulan saya sebagai penguji. Reguler juga sama. Ini sharing aja ya, supaya tidak terjadi di teman-teman. Di reguler saya cerita dulu. Begitu kita mau ujian, kan kita penguji itu kan dikasih laporannya. Saya baca, itu luar biasa bagusnya. Keren. Hebat nih pembimbing. Karena kalau karya tulisnya itu bagus, yang akan terbawa pasti pembimbing. Buruk jeleknya akan terbawa pembimbing. Meskipun tidak totalitas kita gitu kan, gitu. Tergantung juga mahasiswanya yang kita bimbing nurut apa enggak kan gitu. Baru beberapa minggu yang lalu, bagus banget nih gitu. Saya penguji juga. Tapi begitu kebetulan pas itu offline. Begitu saya tahu bahwa presentasi, saya langsung tutup laporan skripsinya mahasiswa tersebut, saya langsung tutup. Apa yang ada di benak saya begitu dia presentasi? Nol. Artinya adalah dari gesturnya mahasiswa mempresentasikan itu sudah ada gambaran bahwa dia tidak tahu terkait dengan apa yang dia tulis. Ternyata benar. 1 kali, 2 kali saya minta untuk jujur. Ya alhamdulillahnya sih akhirnya mahasiswanya jujur. Saya sampai berjanji gini, kalau Anda jujur, nilai tidak akan saya kurangi. Tapi karena dia jujur, ya alhamdulillah sudah dia lolos karena saya menepati janji. Akhirnya apa? Iya betul, dibuatkan sekian juta mahasiswa reguler. Parah. Tapi kita menutup mata. Pokoknya intinya kamu mau dibuatkan kek, mau enggak kek, kamu harus tahu saat kita tanya. Gitu. Alih jenjang. Dan ini semoga tidak terjadi di teman-teman. Ya kita tahulah ya yang namanya penelitian itu tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak tahulah prosesnya gimana kan. Olah statistik pun tidak harus kita kok yang mengolahkan. Teman-teman harus konsul ke ahli statistik, malah justru kalau secara saya pribadi memang harus konsul ke ahli statistik. Tapi teman-teman harus tetap tahu. Sama dengan pengkodingan kayak begini gitu ya. Ada kasus sama Pak Lutfi, temannya Pak Lutfi, kanalis jenjang saya anggap teman. Itu observasi Pak. Yang diobservasi dia pada saat itu melihat hipotensi. Yang dilihat adalah MAP-nya. Ada sekian puluh responden, sekitar 50 responden. Sampai dengan ujian, saya melihat keganjalan. Tapi saya diam. Karena pada saat itu tidak ngaku. Tidak ngaku bahwa ada suatu kejanggalan di situ, ada kejanggalan data. Makanya jangan main-main dengan data. Ini kan saya berikan contoh tadi scoring itu tuh, kita bisa aja memasukkan plek-plek, tapi kalau kita tidak hati-hati, habislah kita. Nah, kemudian saat konsultasi, revisi, saya tanya lagi, Pak, jujur, sampai hampir 10 kali tidak mau ngaku mahasiswa itu. Bahwa itu ngawur.
tidak melakukan observasi. Datanya data siluman semua, diketik sama kayak kita itu tadi. Main masuk aja gitu. Ya, ternyata apa benar bahwa akhirnya saya bilang begini, Pak, hanya yang tahu hanya antara saya, Bapak, dan yang di atas. Pembimbing tidak tahu ya, Pak. Saya tidak akan mengatakan bahwa Bapak sudah melakukan manipulasi data seperti ini. Saya sudah berjanji saya tidak menyampaikan ke pembimbing dan sampai dengan siapapun tidak, sampai dengan detik ini saya tidak membocorkan bahwa atas nama mahasiswa A ternyata telah melakukan begini. Karena apa? Karena tidak melakukan observasi, tidak melakukan penelitian dengan benar. Nah, itu sebagai pembelajaran seperti itu. Jadi, kalau misalnya toh tadi saya memberikan contoh seperti ini untuk tidak ditiru. Ini kan hanya sekedar contoh bahwa untuk kita memasukkan nama, data, dan lain sebagainya ya. Gitu. Udah jam 3.20, saya akan share file ini untuk pertemuan berikutnya. Kita masih ketemu ya? Lihat dulu. Nanti saya share ke Pak Lutfi ya, Pak Lutfi. Baik Bu, Ya, siap Bu. nanti silahkan untuk diteruskan karena kita tadi saya kalau nggak salah saya kontrak waktu deh 3:30 ya, saya kuliah metokep. Iya Bu. Ya, oke. Oke, itu yang ada yang mau ditanyakan secara garis besar untuk penskoringan dan pengkodian seperti itu. Nanti tinggal diteruskan, kita diskusi selanjutnya. Data ini kita akan save, akan simpan. Iya. Ya. Pertanyaan banyak sebenarnya Bu, biar sampai mudeng dulu. Cuman gimana ya? Ya, waktunya terbatas. Entar dulu. Kita pertemuan Iya, Bu. berikutnya itu masih ada apa nih? Oh, masih dengan kelompok saya bukan? Pak Made dan Bu Nova. Citasi Mendeley. Oh, hari Selasa tanggal 13. Mungkin ini ya Pak ya. Nanti kita masuk ke ini aja deh, ke pertemuan selanjutnya yang Mendeley itu sedikit nanti kita berikan jawabannya khusus untuk kelompok Iya, saya. Bu. Ini kan untuk yang kelompok berikutnya kan ada 2, saya dengan Pak Made dibagi 2 kelompok. Gitu ya. Baik Bu. Sehingga nanti kita Iya, ketemu Bu. jawabannya apa. Oke. Any question? Banyak Bu. Oh, ada. Silakan kalau mau ditanyakan daripada nanti kebawa mimpi. Silakan Pak. Siapa tadi? Ayo Mas Lutfi. Mas Tadi yang nanya siapa? Loh, siapa tadi yang mau tanya? Oh, bukan Pak Lutfi. Bukan Bu. Oh, Cuman alah. waktunya habis Bu, gimana Bu? Enggak apa-apa kalau mau nanya. Ya maksudnya sampai mudeng gitu Bu, dijelasin lagi gitu. Yang apanya? Yang mau yang mana? Kalau yang tadi kan ini kita nanti bahas bareng bersama. Nanti masih ada PR itu. Iya. Masih perlu analisis panjang itu. Karena sampai dengan analisis itu aja masih univariat. Oh, gitu. Ya itu Bu. Oh iya kalau itu. Nggak ada Bu, udah Bu. Oh nggak ada. Oh Iya. ya sudah. Oke gitu ya. Silahkan istirahat dulu, sholat dulu. Nanti kita masuk lagi kalau nggak salah. Saya tadi sudah kontrak WA sama siapa gitu. Nanti kan jam 5 kelompok siapa tuh Pak Tian masuk. Sehingga saya jam 3:30 saya masuk untuk mengisi kekosongan 3:30 sampai jam 5. Gitu ya. Iya, Bu. Ibu izin Bu, Ya. untuk jam 4 ada kelompok Pak Made. Wassalam. Berarti nggak jadi dong ya? Habis maghrib aja Bu, gimana Bu? Bukannya ada dokter awal? Habis maghrib ODS. Oh iya. Oh, wassalam ya. Ya sudahlah. Ya udah kita berarti ganti besok. Besok ada jam kosong jam berapa, Bu? Pagi Bu. Paling pagi sering banyaknya Bu. Pagi, teman-teman, bukannya pelayanan pagi, nanti saya bisa dibabat sama teman-teman Ya. Bu Nova kuliah pagi gitu. Nggak apa-apa Bu, ya asal Bu Novanya bisa Bu, kita inilah cari Jangan, waktu Bu itu kan Nova. Pak Lutfi doang yang bisa mengatakan tidak, yang lainnya. Wassalam. Ya Pak Erik ya. Gimana Pak Erik? Iya Bu, bisa. Bisanya apa Pak? Mau pagi? Iya, pagi Ya, juga pagi bisa Bu. aja Bu. Pagi ambil pelayanan gitu. Terus saya bisa dibabat. Ya udah deh besok lihat besok ya. Ya Bu. Ya udah. Oke, saya akhiri deh. Iya, Berarti nggak jadi saya masuk untuk masalah kesehatan anestesi yang terkait dengan askan secara itu ya. Karena kan masih kita lemah untuk askan. Baik, saya akhiri. Jangan lupa Pak Erik, nanti saya kirim nanti untuk dibahas di kelompok ini ya.
Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.